Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Elia Harapan Siregar dalam acara Mari Belajar akan Firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, masih menyambung video saya yang terdahulu, bagaimana banyak ayat-ayat di Alkitab ini yang kontradiktif atau sesuatu yang sangat sulit dipahami. Khususnya jika berbicara tentang Roh Kudus. Saya ambil satu contoh dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat ke-22, ada firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ayat ini sering sekali diartikan orang bahwa orang yang berbahasa lidah itu atau yang berbahasa roh itu adalah orang yang tidak beriman karena mereka baca ayat ini. Dan apabila kita melihat para murid-murid yang menerima bahasa roh, mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 19, ada beberapa orang murid yang ditemui oleh Paulus yang sudah percaya dan dibaptis dengan air. Dan mereka juga adalah orang-orang yang beriman. Nah, kalau begini, bahwa kontradiktif antara 1 Korintus pasal yang ke-14 itu dengan beberapa fakta yang kita lihat di Alkitab. Nah, oleh sebab itu 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 22 ini sebenarnya berkaitan dengan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yesaya pasal 28 ayat 11. Maka di dalam Yesaya pasal 28 ayat 11 ini tertulis, dan demikian kata firman Tuhan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, sewaktu mereka di Yerusalem, mereka sebenarnya adalah orang yang hidup menurut Taurat. Tetapi mereka tidak mau melakukan Taurat dengan baik. Mereka tidak mau menuruti firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka dibuang ke Babel, maka di Babel mereka menjadi memanggil Tuhan. Menjadi berseru-seru memanggil nama Tuhan. Dan menyadari kekeliruan mereka. Dan orang-orang Babel itu adalah orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda dengan orang Israel. Sehingga mereka berkata bahasa mereka itu adalah bahasa berlogat ganjil. Berlogat aneh karena tidak sama dengan mereka. Nah, kaitan antara Yesaya pasal 28 ayat 11 dengan 1 Korintus pasal ke-14 tadi, bahwa karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, bukan berarti orang yang berbahasa lidah itu yang tidak beriman. Tetapi orang yang berbahasa lidah itu, maka bahasa lidah atau bahasa roh yang disampaikan oleh orang yang mengalami itu menjadi tanda kepada orang luar. Itu maksud ayat ini. Menjadi tanda kepada orang yang tidak beriman di luar. Sehingga dengan melihat orang yang beriman berbahasa lidah, sehingga mereka tertarik, terdorong untuk menjadi percaya, untuk mengikuti kebenaran firman yang dialami oleh orang yang berbahasa lidah tadi. Sama seperti orang Israel yang ada di Babel. Giliran orang Babel menjajah mereka, mereka berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Sebelumnya mereka diajarkan oleh firman Tuhan, mereka acuh tak atuh, tidak mau tahu. Tetapi setelah mereka masuk dalam pembuangan di Babel, mereka berteriak minta tolong, berteriak berdoa kepada Tuhan. Itulah maksudnya karunia bahasa roh.
adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi tanda kepada orang yang tidak beriman. Bukan orang yang berdoanya yang mengalami bahasa rohnya yang tidak beriman, tetapi orang yang berbahasa lidah dan didengarkan oleh orang luar, orang yang tidak beriman. Sehingga orang yang tidak beriman itulah, kepada dialah tanda bahasa lidah tadi. Sedemikian penjelasan saya tentang 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 22. Kiranya Tuhan memberkati kita seluruhnya. Haleluya.